Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an juz kedua halaman ke-7, juz kedua halaman sebelah kiri, ayat kedua dari atas. Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina, alladzina menunjukkan objek tanpa batas. Kecilkah, besarkah, tuakah, mudahkah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil dengan objek tanpa batas, siapapun asalkan beriman diwajibkan atas orang-orang yang beriman tersebut berpuasa. Maka ketika siang hari tadi kita berpuasa, maka sesungguhnya sampai hari ini Allah masih memberikan hidayah, sampai hari ini Allah masih mengakui kita beriman. Maka sebuah rasa syukur yang sangat tinggi harus kita panjatkan pada malam hari ini, karena rasa iman yang diberikan oleh Allah masih bersemayam dalam hati kita. Hidayah dalam arti idkhalul iman ilal qalb masih diberikan oleh Allah, dimasukkan iman itu di dalam hati kita. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam senantiasa marilah kita iringkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita melakukan suatu amalan, ibadah apapun, kalau tidak beritiba'ur Rasul, ibadah tersebut atau amalan tersebut tertolak. Karena beliaulah masyarakat Arab yang dulu sangat jahiliyah berubah memberikan peradaban emas yang sampai sekarang bisa kita contoh dan teladani. Maka ketika disebutkan nama Nabi kita Muhammad, maka respon paling tepat, paling cepat bagi kita adalah bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah memberikan satu kesan yang sangat kuat. Rumus tafsir, ketika ada suatu informasi atau berita yang disampaikan dalam Al-Quran yang kemudian itu diiringkan dengan kalimat iman, maka informasi tersebut atau berita tersebut sekaligus menjadi standar atau ukuran keimanan seseorang. Kalimat salat diiringkan dengan kalimat iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka salat itu menjadi standar keimanan kita. Apakah kita sudah melakukan salat yang wajib-wajib itu? Kalau sekedar yang wajib, maka disitulah standar keimanan kita. Kalau sudah bertambah dengan diiringi dengan salat-salat sunnah, maka disitulah standar keimanan kita. Begitupun puasa, diwajibkan kutiba. Kalimat kutiba itu menjadi kalimat yang kemudian dalam usul fikih menjadikan puasa itu menjadi wajib. Didahului dengan alladzina amanu, diiringkan dengan kalimat iman, maka puasa tersebut menjadi standar keimanan kita.
Kenapa kita disuruh puasa oleh Allah? Allah sampaikan di akhir ayatnya menggunakan isyarat yang sangat indah dan sangat syarat makna. La'allakum tattaqun. Suatu tujuan atau target yang menggunakan kalimat la'alla dalam Al-Quran itu berarti atau mengisyaratkan bahwa target tersebut atau tujuan tersebut mengharuskan disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh, bermujahadah. Bahwa target tersebut tidak akan tercapai kalau kita hanya main-main atau dengan kekuatan atau dengan semangat yang biasa-biasa saja. Maka ketika Allah menyampaikan diwajibkan kepada kita untuk berpuasa supaya kita bertakwa menggunakan kalimat la'allakum, maka di situ seharusnya kita ketika memasuki bulan Ramadan dan melaksanakan puasa tersebut harus dengan bermujahadah, harus dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa ketika kita memasuki bulan Ramadan berpuasa tapi semangat kita hanya setengah-setengah saja, maka kalimat tattaqun tersebut tidak akan tercapai. Buktinya, nyatanya, faktanya di sekitar kita, hari pertama puasa banyak sekali yang puasa, kedua masih banyak, ketiga masih banyak. Tapi ketika memasuki pertengahan Ramadan, apalagi akhir Ramadan, banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang Islam yang kemudian awalnya diakui beriman menjadi tidak beriman, tidak berpuasa. Padahal tattaqun tersebut, kalimat takwa, Allah sampaikan dengan bentuk fi'il mudhari yang artinya kalau itu di dalam bahasa Inggris, kalimat mudhari itu diartikan sebagai waktunya itu present, continuous, juga future. Artinya kalimat takwa tersebut, tattaqun, ketakwaan itu harus hadir dalam diri kita, menjadi sifat kita, sifat bertakwa, yang kemudian takwanya itu bermakna luas, takut terhadap murka Allah, takut terhadap neraka dan sebagainya. Itu seharusnya ada dalam jiwa kita dimulai sejak kita berpuasa, present saat itu juga, continuous, berlangsung selama Ramadan, juga future. Ketika nanti kita sudah melewati Ramadan pun kita harus bertakwa. Sangat indah isyarat Allah bahwa ketakwaan yang ditargetkan, ditujuankan dalam bulan Ramadan atau diwajibkannya puasa tersebut, Allah sampaikan bertakwalah kamu saat ini, kemudian beristiqomah atau selama berlangsungnya, dan kemudian ketika nanti sudah meninggalkan Ramadan. Maka sangat tepat bahwa sebelumnya dikaitkan dengan atau disandingkan dengan kalimat la'allakum, yaitu dengan kesungguhan. Maka di pertengahan Ramadan ini seharusnya semakin kita melewati jauhnya garis start atau mulai suatu perlombaan, seharusnya kita semakin kencang, semakin kuat semangatnya, semakin bagus mengatur nafasnya, supaya nanti ketika kita berlari menuju garis finish kita tetap istiqomah, bisa tahan, bisa kuat sampai ketika nanti mendekati garis finish kita mengerahkan semua kekuatan kita atau semangat kita. Di bulan Ramadan inilah Allah memberikan banyak sekali janji atau tiket-tiket yang bisa kita tukarkan dengan banyak sekali fadilah. Siang harinya ketika kita berpuasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ampunan Allah atau pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Malam harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan, berqiyamu Ramadan, melaksanakan salat tarawih bersama imam, disitulah ketika kita menjalankan dengan iman dan juga ihtisab atau mengharapkan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita semuanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di pertengahan Ramadan ini mujahadah kita, kesungguhan kita, semangat kita seharusnya lebih besar dari awal Ramadan. Sebagaimana para sahabat, seorang sahabat Rasul yang banyak
dijanjikan masuk surga, sudah dipastikan masuk surga. Banyak sekali amalan-amalnya. Generasi terbaik waktu itu masih menangis, memohon kepada Allah, ya Allah jadikan tiap hari itu Ramadan. Ya Allah sampaikan aku dengan Ramadan tahun depan. Lah kita yang manusia biasa tiap harinya banyak melakukan dosa, seharusnya kita harus lebih semangat untuk mendapatkan ampunan atau pahala-pahala di bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.